Halo, selamat malam teman-teman. Saya Agustinus Wahyunugroho. Pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana caranya mengganti bearing yang terdapat pada pillow bearing. Nah, pillow bearing ini mempunyai kode. Saya mempunyai dua macam pillow bearing. Yang saya pegang ini housingnya ini adalah FL08, kemudian bearingnya adalah K08. Kemudian yang kedua ini adalah P08 dan bearingnya juga sama K08. Nah, bearing yang ada pada kedua housing ini sama, hanya saja penggunaannya mungkin berbeda karena ini bentuknya seperti ini, kemudian yang ini bisa digunakan untuk posisi berdiri gitu ya teman-teman. Kemudian yang ini dia lubang bautnya berbeda, intinya berbeda lah pokoknya, tergantung dengan kebutuhan. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk memahami bagian-bagian yang ada pada P08 ini. Nah, P08 ini bisa digunakan seperti ini teman-teman. Ketika kita memiliki as 8 mili itu bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada baut inbo. Baut inbo screw-nya ada dua. Ini 1 dan 2 di sini. Nah, fungsi dari kedua baut inbo screw ini adalah untuk mengencangkan as ketika as rod dimasukkan ke dalam sini. Nah, kita akan melihat perbedaan apa yang ada pada housing bearing ini. Nah, kita bisa melihat di bagian sini ada semacam apa ya, semacam guide gitu ya. Di sini ada semacam lubang di samping kanan maupun kiri. Kemudian di bagian yang di sini itu tidak ada. Sini full melingkar atau lingkaran penuh, tapi yang di sini ada dua lubang di sisi kanan ataupun kiri. Nah, ini sebenarnya dibuat tanpa maksudnya dibuat ada fungsinya gitu teman-teman, maksud saya. Jadi fungsinya ketika bearing di housing ini rusak, maka bearing itu perlu diganti, dan cara menggantinya adalah dengan cara memanfaatkan lubang yang ada di kedua sisi ini. Nah, kita anggap di bagian ini adalah bagian yang belakang, kemudian ini adalah bagian yang depan. Nah, dari bentuk bearingnya sendiri beda ya teman-teman ya. Ini ada semacam bushing tapi yang keluar, dan ada dua buah inbo screw-nya. Kemudian yang di sini tidak ada. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengecek atau melakukan langkah-langkah untuk mengeluarkan bearing, yang pertama adalah karena di bagian sini ini adalah space yang disediakan untuk melepas bearing, maka pada saat posisi bearing ini berdiri itu kita pastikan bagian kanan dan kiri ini adalah sebagai porosnya. Jadi kita bisa memutar ke bawah atau ke atas. Jika kita kesulitan untuk mengeluarkan bearingnya, kita bisa menggunakan baut ataupun as sepanjang atau sebesar 8 mili. Asal tangan kita bisa menjangkau ini, itu tidak masalah, karena mau tidak mau dari pembuatnya ini adalah ukurannya itu memang benar-benar presisi. Nah, seperti ini. Tadi posisinya seperti ini, namun karena berat saya menggunakan baut M5 untuk memegang ini ya. Kemudian saya tarik.
Nah, usahakan bagian yang ada lubangnya tadi untuk poros, kemudian kita tarik. Nah, bagian yang lubang tadi itu sebenarnya untuk jalan keluar dari bearing ini. Nah, setelah keluar seperti ini. Ini adalah bearingnya K08, ini P08. Nah, ketika kita akan memasang, tentu jalannya juga sama ya teman-teman ya. Kita masukkan seperti ini. Di bagian lubang ini untuk poros juga. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita dorong. Nah, seperti ini. Sudah terpasang. Ini bagian yang depan, ini yang belakang. Nah, begitu juga untuk yang ini ya. Untuk yang FL08 ini juga sama, teman-teman. Ini di sini terdapat 2 lubang. Kemudian di bagian depan tidak ada. Nah, karena bearingnya sama dengan yang sebelumnya. Di sini terdapat 2 buah inbox screw, kemudian yang sini tidak. Nah, fungsinya inbox screw juga sama untuk di bearing ini. Kita akan melepasnya juga. Caranya sama ya teman-teman ya. Di bagian lubang ini berfungsi untuk menjadi poros. Nah, ini kebetulan ringan. Nah, bearing kita usahakan berada pada poros di lubang tadi. Kemudian kita tidak bisa mendorong ke sana, tapi kita harus menarik mendekati diri kita atau mundur. Nah, kita ambil. Nah, seperti itu bearingnya bisa dilepas dengan mudah. Jika kita akan memasang dari depan, tentu saja tidak bisa. Salah satu cara untuk memasangnya adalah dengan memanfaatkan 2 buah lubang yang ada di sini. Kita coba untuk pasang. Kita masukkan ya, seperti ini teman-teman. Kita masukkan seperti ini lubang kiri, lubang kanan. Kemudian kita dorong naik. Nah, seperti ini. Seperti ini caranya. Ini barang sepele, tapi ketika kita mengerjakan proyek-proyek kecil, barang seperti ini kerap kita butuhkan, kerap kita jumpai, dan kadang pada putaran tinggi, misal konveyor, bearing ini sering rusak. Nah, caranya untuk mengganti ya salah satunya yang sudah saya ajarkan tadi itu. Baik teman-teman, semoga tutorial untuk mengganti bearing ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.